Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Nah, baik, kali ini saya akan membuat video untuk menjelaskan terkait soal-soal UTBK, SIMAK UI, SBMPTN, dan semacamnya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Bayu Saputra dengan NPM 2140604038. Nah, ini adalah tugas mata kuliah matematika SMA, lebih tepatnya ini adalah tugas PAS. Dan nanti saya akan menjelaskan soal dengan tiga materi yang berbeda. Cuma khusus di materi gabungan limit dan trigonometri, saya akan menjelaskan terkait dua soal. Kenapa dua soal? Karena soal yang pertama itu ibarat sangat mudah untuk memantik pemahaman, dan soal kedua baru saya agak kasih naik levelnya sedikit, teman-teman. Oke, kita lanjut tanpa berbasa-basi. Nah, yang pertama, saya memilih materi integral, pembahasan SIMAK UI. Nah, diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x ditambah integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 fx dx. Nah, untuk mempermudah, yang pertama, langkah pertama kita akan memisalkan integral ini 0 sampai 2 fx dx. Ya, sekali lagi ini. Nah, aduh, sepertinya tutup. Oke, di bawah saja kameranya. Nah, misal integral 0 sampai 2 fx dx itu sama dengan A, maka dia akan menjadi nilai fx-nya 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah A. Nah, kita kasih masuk nilai ini, integralkan terlebih dahulu. Integral dari 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x tambah A dx sama dengan A. Kita ingin mencari nilai yang ini terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ingat, rumus daripada integral itu sendiri adalah X pangkat N ditambah 1 per N ditambah 1. N-nya itu adalah pangkat daripada variabel X-nya ya. Nah, 4X pangkat 3 saya jelaskan sama dengan 4. Itu kalau kita integralkan 4X, 3 tambah 1, 4X pangkat 4 per N tambah 1. Jadi 3 tambah 1, 4. Dia berbentuk 4X pangkat 4 per 4. Nah, 4 sama 4 kan bisa dicoret. Set-set habis atas bawah. Menyisakan X pangkat 4. Nah, ini sih 3x pangkat 2 itu sama jadinya x pangkat 3 per 3. 3 habis coret, set. Ini sama juga. Nah, integral dari 2x itu sama. Nah, integral dari A itu adalah AX. Setelah kita mengintegralkan, kita akan memasukkan nilai batas bawah 0 dan batas atas 2. Nah, semua nilai yang ini, teman-teman, semua nilai yang ini, apabila diintegralkan, maka dia akan menghasilkan nilai 0. X pangkat 4 yaitu 0 pangkat 4 0 AX kali 0 itu 0. Jadi kita percepat saja, langsung kasih masuk nilai 2. Nah, 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4 tambah 2A sama dengan A. Nah, ini semua akan menjadi A sama dengan min 28. Oke? Lalu yang dicari kan ini nilai F0 menuju 2. Ini yang akan kita cari. Ini ya. Cuma sebelum itu kita akan mencari nilai, sebelum mengintegralkan ini, kita akan mencari nilai F double X dan F2X. Nah, harus ingat rumus daripada F aksen itu adalah turunan. Turunan itu, kalau teman-teman ingat, itu adalah mengalikan dan pangkatnya itu N-1. Nah, ini
3 dikali 4 diturunkan 12. X pangkat N dikurang 1, 3 dikurang 1, 2. 12 X pangkat 2. 6, 2 kali 3, 6. 2 dikurang 1, itu X pangkat 1. Jadi langsung tulis saja X. 6X. Nah, 2, X kan N min 1. N dikurang 1, 0. X pangkat 0. Berarti X-nya kan hilang, jadinya 2. Ini tidak ada variabel X, maka dia hilang. Nah, lanjut. Kita masih harus menurunkannya lagi, teman-teman. Nah, F double aksen X-nya adalah 12 dikali 2, 24X N min 1. 2 dikurang 1, itu X. Nah, 6X, X-nya hilang jadi 6. Kita sudah dapatkan nilai F double aksennya. Nah, lalu kita masih harus mencari nilai F2 dx. Yang artinya F2 kita kasih masuk nilai X-nya ini menjadi 2. 4 kali 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 2 itu 4. Dan X2. Jadi 4 kali 8 itu 32. Ditambah 12 itu 44. 44 ditambah 4 itu 8. 48 dikurang 28 itu 20. Nah, setelah kita mendapatkan nilai F double aksen dan nilai F2-nya, baru kita kasih masuk ke rumus integral dari batas bawah 0 dan batas atas 2 dx. Jadinya 24x tambah 6 ditambah 20 dx. Nah, kita integralkan terlebih dahulu. Integral dari 24x itu adalah 24x n tambah 1. 1 tambah 1 artinya x pangkat 2 per 2. 24 dibagi 2 itu 12. Jadinya 12x pangkat 2 ditambah 26x. Kita kasih masuk nilai batas atas dan batas bawahnya. Ini seperti yang ini yang tadi, ini sama semua hasilnya 0. Jadi 12, 2 pangkat 2. Itu adalah 4, 12 ditambah 12 dikali 4, 48 ditambah 26 ke 2, 52. 48 ditambah 52 itu 100. Maka jawabannya adalah E. Oke? Kita lanjut soal yang selanjutnya. Barisan aritmatika soal asli UTBK 2021. Barisan aritmatika jumlah suku ketiga dan suku ketujuh adalah 26. Hasil kali suku pertama dan suku kelima adalah 39. Maka satu suku kelima adalah bilangan ganjil, hasil suku ke-1 dan suku ke-9 adalah bilangan pecahan, jumlah n suku pertama dapat berubah bilangan bulat, suku pertama adalah 2, pernyataan yang benar adalah. Nah, jadi di sini kita akan menghitung dulu agak panjang teman-teman. Pertama kita akan mencari di sini jumlah suku ketiga, suku ketujuh, cari nilai A dan B. Lalu kita membuktikan semua pernyataan ini. Perlu diingat, rumusan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1B, yang dimana nilai A itu ada nilai baris pertama. Dan nilai B ini adalah baris selanjutnya dikurang baris sebelumnya, atau misal U3 dikurang U2, U4 dikurang U1, atau bisa dibilang intervalnya ya teman-teman. Nah, kita lihat yang pertama, jumlah suku ketiga dan suku ketujuh adalah 26. U3 ditambah U7 sama dengan 26. Kita kasih masuk rumus. U3 itu sama aja, kita kasih masuk rumusnya. A ditambah 3 dikurang 1. Itu 2. 2 kali B, 2B. A ditambah 2B. Nah, U7-nya yaitu A, 7 kurang 1, 6. 6 kali B, 6B. Sama dengan 26. Nah, ini ada yang sama teman-teman. A tambah A. Apel tambah apel, 2 apel. 2 burung ditambah 6 burung, 8 burung sama dengan 26. Semua ruas kita bagikan dengan 2. Maka hasilnya adalah A ditambah 4B sama dengan 13. Ini persamaan satu ya. Kita lanjut. Yang kedua, hasil kali suku pertama dan suku kelima adalah 39. Suku pertama itu adalah A, suku kelima U5 sama dengan 39. Kita kasih masuk rumus A dalam kurung U5. A 5 dikurang 1, 4. 4 kali B, 4B. A tambah 4B sama dengan 39. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melanjutkan rumusnya yang ini. Jadinya, kalau kita pindah kedua ruas kita kurangkan A. 4B sama dengan 13 dikurang A. Nah, lalu dari sini kita substitusikan kembali di sini menjadi A ditambah 4B itu sama dengan 13 dikurang A. Sama dengan 39. A dikurang A ini habis. Jadi A dikali 13, 13A. Ini kan 13A sama dengan 39. 39 dibagi 13, maka kita mendapatkan nilai A sama dengan 3. Maka kita sudah dapat suku pertamanya teman-teman, yaitu adalah 3.
Lalu kemudian kita harus mencari nilai B-nya. Kita substitusikan kembali A sama dengan 3 ke persamaan yang ini. 4B sama dengan 13 dikurang A. Nah, nilai A adalah 3, artinya 4B sama dengan 13 kurang 3 itu 10. 10 kedua harus dibagikan 4, jadinya 10 per 4 atau 5 per 2. Maka kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai B-nya. Nah, setelah kita mendapatkan semua hal bahan-bahan yang kita butuhkan, barulah kita akan membuktikan pernyataan-pernyataan dari semua ini, 4 pernyataan ini, mana yang merupakan yang benar. Pernyataan pertama, suku kelima adalah bilangan ganjil. Kita buktikan. U5 sama dengan A ditambah 5 kurang 4 kali B. Sama dengan nilai A-nya itu 3 ditambah 4 kali B-nya 5 per 2. 4 kali 5, 20. 20 dibagi 2, 10. 3 ditambah 10 sama dengan 13. Suku kelima adalah bilangan ganjil. 13 merupakan bilangan ganjil. Maka yang pertama itu benar. Nah, ini benar. Nah, yang kedua, hasil kali suku ke-1 dan suku ke-9 adalah bilangan pecahan. Berarti harus kita buktikan terlebih dahulu. Nah, U1 dikali U9 sama dengan adalah bilangan pecahan. U1 itu adalah A. U9, ingat rumus awal A ditambah N-1B. 9 kurang 1, 8. 8 kali BB. Nah, ini sudah masuk nilai A adalah 3. 3 ditambah 8 kali 5 per 2. 8 kali 40. 40 dibagi 2, 20. 3 tambah 20, 23. 23 dikali 3 itu adalah 49, 69. Maka untuk nomor 2 ini itu salah teman-teman. Lihat ya, ini salah. Nah, kita lanjut. Jumlah N suku pertama dapat berupa bilangan bulat. Nah, itu sebenarnya betul. Saya set. Nah, rumus S N Y per 2, 2A ditambah U min 1B. Umpama kita mempunyai S1 sama dengan A, yang mana A-nya adalah 3, maka S2 3 U1 ditambah 2, maka S3 U1 tambah U2 ditambah U3. Dan semua bilangannya itu adalah bilangan bulat, maka betul. Ini 3 merupakan bilangan bulat, maka terbukti untuk pernyataan nomor 3 ini benar, teman-teman. Nah, pernyataan nomor 4, suku pertama adalah 2. Kita kan sudah mendapatkan nilai A. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 3. Maka pernyataan yang keempat ini adalah salah. Nah, maka pernyataan yang benar adalah pernyataan 1. Yes. Ini benar. Ini saya ada yang salah. Salah set. Nah, maka pernyataan yang benar adalah pernyataan pertama dan ketiga. Maka jawabannya adalah B1 dan 3. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Limit trigonometri TPS MTK UTB Matematika UTBK 2023. Limit X menuju 0 tan X per X kuadrat ditambah 2X. Hitunglah. Nah, kita bagikan semuanya dengan X. Ya, X kuadrat, variabel bawahnya ini. X kuadrat dibagi dengan X itu sama dengan X. 2X dibagi X itu sama dengan 2. X bagi X habis sama dengan 2. Limit tan X, ini kan semuanya kita bagi dengan X. Limit tan X bagi X. Nah, jika teman-teman ingat rumus sifat trigonometri, tan X per X itu sama dengan 1 per 1. Nah, kita kasih masuk nilai limitnya. Atau tan 0 per 0 itu sama dengan 1 per 1. Kita kasih masuk nilai limit. 1 per 1. Limit X-nya ini 0 tambah 2. 1 per 1. 1 bagi 1 sama dengan 0 tambah 2, 2. Jadi 1/2. Maka mudah sekali teman-teman. Makanya untuk limit trigonometri saya memilih 2. Ini untuk pengantar. Oke.
Kita lanjut ke soal yang terakhir. Waduh, saya lupa sepertinya slide-nya, tapi tidak masalah. Kalau saya munculkan ya semua, saya akan jelaskan tahap-tahapnya. Nah, limit trigonometry soal saintek 2013. Kode P underscore 433. Nah, nilai dari limit X menuju 0 X tan X per X sin X dikurang cos X tambah 1. Ingat rumus sifat-sifat trigonometri 1 dikurang cos 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali sin alfa. 1 dikurang cos alfa sama dengan 2 sin 2 setengah alfa. Ini rumus ya, saya cantumkan di sini buat teman-teman ingat kembali. Nah, kita bagi semua ini dengan X kuadrat. Limit X menuju 0, X tan X dibagi X kuadrat, anggap kita pecah. X per X sin X kali bagi X dikali X tambah 1 dikurang cos X per X kali X. Nah, ini dibagi ini, itu habis. Habis, sisanya 1. Tan 0 itu kan 1, teman-teman. Lanjut, X dikali sin X per X kali X. Ini bagi ini habis. Maka akan mendapatkan nilai hasil 1. Nah, 1 dikurang, kenapa ini bisa berubah menjadi 1 kurang cos X? Ingat, ini kita bisa majukan satunya ke depan menjadi 1 kurang cos X. Ya, ini ya. Nah, 1 dikurang cos X, ingat rumus yang kita di atas, dia bisa berubah menjadi sama dengan 2 sin setengah X dikali sin setengah X. Ya, ini ya. Ini kurang lengkap, teman-teman. Saya tulisnya tadi, mohon maaf. Ini kan sin kuadrat. Bisa dipecah menjadi sin setengah X dikali sin setengah X. Jadi ditulis ulang 2 kali. Per X kali X. Nah, seperti ini mengalang, saya taruh kalau gitu yang di atas. Nah, 1 per 1 ditambah 2 ini habis, sin X bagi X habis, sin X bagi X habis. 1 2 ditambah setengah, itu hasilnya 1 dikali setengah. Nah, kita sudah mendapatkan 1 per 1 ini menjadi 2 kali setengah tadi, itu 1 dikali setengah. Nah, kalau begini sudah dipermudah. 1 per 1 ditambah 1 ditambah setengah. Maka mendapatkan 3 per 2. 1 dibagi 3 per 2 sama dengan 2 per 3. Maka jawabannya adalah B. Nah, mungkin itu rumus yang bisa saya jelaskan untuk 3 materi ini. Nah, terima kasih. Cukup sekian teman-teman. Mungkin yang saya jelaskan agak ribet karena saya juga masih belajar menjelaskan terkait soal-soal UTBK, karena memahami itu lebih mudah daripada menjelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salah kata itu asalnya dari saya. Bila topik wali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah teman-teman.